Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perilaku agresif. Menurut Mears, perilaku agresif adalah perilaku fisik maupun perilaku verbal yang diniatkan untuk memulai objek yang menjadi sasaran agresif. Lalu menurut Hanurawan, perilaku agresif adalah tanggapan yang mampu memberikan stimulus merugikan atau merusak terhadap organisme lain. Lalu menurut Seyss, Jonathan, dan Peplau, perilaku agresif adalah perilaku yang melukai orang lain. Jadi dapat kita simpulkan dari definisi tersebut bahwa perilaku agresif adalah suatu perilaku atau tindakan yang bermaksud untuk melukai, baik itu secara verbal dan non-verbal, terhadap individu lain yang disengaja sehingga dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, teori agresif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masita, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori agresi. Banyak ahli yang mengemukakan teori tentang agresi, tapi di sini menurut para ahli yang ada yang berpendapat bahwa agresi adalah sebuah perilaku yang diturunkan atau biologis. Agresi adalah sebuah perilaku yang dipelajari atau lingkungan, ataupun perilaku agresi karena hasil dari sebuah keputusan atau kognitif. Menurut Sarwono, teori agresi terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu teori bawaan atau bakat. Ini terdiri atas teori psikoanalisa dan teori biologi. Teori naluri, Freud dalam teori psikoanalisis klasiknya mengemukakan bahwa agresi adalah salah satu dari dua naluri dasar manusia, yaitu naluri agresi atau thanatos. Ini merupakan pasangan dari naluri seksual atau etos. Naluri seks berfungsi untuk melanjutkan keturunan, sedangkan naluri agresi berfungsi untuk mempertahankan jenis. Kedua naluri tersebut berada dalam alam ketidaksadaran, khususnya pada bagian dari kepribadian yang disebut ID, yang pada prinsipnya selalu ingin agar kemauannya dituruti, dan terletak pada bagian lain dari kepribadian yang dinamakan superego, yang mewakili norma-norma yang ada dalam masyarakat, dan ego yang berhadapan dengan kenyataan, dan ego tersebut terhadap pada kenyataannya. Teori biologi. Teori biologi ini menjelaskan perilaku agresi, baik dari proses faal maupun teori genetika atau ilmu keturunan. Proses faal di sini yaitu merupakan proses yang terjadi pada otak dan susunan saraf pusat. Menurut tim American Psychological Association, kenakalan remaja di sini lebih banyak terdapat pada remaja pria karena jumlah testosteronnya meningkat sejak umur 25 tahun. Produksi testosteron yang lebih besar ditemukan pada remaja dan dewasa yang nakal, terlibat kejahatan, peminum, dan penyalahgunaan obat dibanding dengan pada remaja dan dewasa biasa. Teori lingkungan. Inti dari teori lingkungan di sini yaitu perilaku agresi merupakan reaksi yang terhadap peristiwa atau stimulus yang terjadi pada lingkungan. Teori frustasi agresi klasik di sini yaitu agresi dipicu oleh frustasi. Frustasi di sini mengartikan bahwa hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan. Berdasarkan teori tersebut, agresi merupakan pelampiasan dari perasaan frustasi. Teori frustasi agresi baru, yaitu frustasi menimbulkan kemarahan dan emosi. Kondisi marah tersebut menuju agresi. Marah timbul jika sumber frustasi dinilai mempunyai alternatif perilaku lain daripada yang menimbulkan frustasi itu. Teori belajar sosial, yaitu lebih memperhatikan faktor tarikan dari luar. Bandura menekankan kenyataan bahwa perilaku agresi, perbuatan yang berbahaya, perbuatan yang tidak pasti dapat dikatakan sebagai hasil bentuk dari pelajaran perilaku sosial. Bandara menerangkan agresi dapat dipelajari dan terbentuk pada individu-individu
hanya dengan meniru atau mencontoh agresi yang dilakukan oleh orang lain atau model yang diamatinya, walaupun hanya sepintas dan tanpa pengetahuan. Yang terakhir yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini memusatkan proses yang terjadi pada kesadaran dalam bentuk penggolongan atau kategorisasi, pemberian sifat-sifat atau atribusi, penilaian, dan pembuatan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Priscilia Samsu. Di sini saya akan sedikit menyinggung tentang faktor penyebab agresi. Yang pertama, menurut Sarwono dan Mainarno, mengemukakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku agresif. Yang pertama, sosial, personal, ketiga, kebudayaan, keempat, situasional, dan yang terakhir, media massa. Sosial. Manusia cenderung membalas dengan derajat agresi yang sama atau sedikit lebih tinggi daripada yang diterimanya, atau balas dendam, menyepelekan dan merendahkan sebagai ekspresi sikap arogan atau sombong adalah predator kuat bagi munculnya agresi. Selain itu juga faktor sosial lainnya adalah alkohol. Yang kedua, personal. Pola tingkah laku berdasarkan kepribadian orang. Yang pertama, orang dengan pola tingkah laku tipe A cenderung lebih agresif daripada orang yang dengan tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif atau persaingan, dan cenderung melakukan hostile aggression. Sedangkan tipe B bersikap sabar, kooperatif, non-kompetisi, non-agresif, dan sering melakukan instrumental aggression. Yang ketiga, kebudayaan. Lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku, maka penyebab perilaku agresif adalah kebudayaan. Beberapa ahli dari berbagai bidang ilmu seperti antropologi dan psikologi mengenai faktor kebudayaan dengan agresif, yaitu dengan melihat pada lingkungan yang hidup di pantai atau pesisir menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas suatu kelompok. Yang selanjutnya, situasional. Kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap agresif. Misalnya pada kondisi cerah membuat hati juga cerah. Begitu dengan cuaca panas lebih sering memunculkan perilaku agresi, seperti timbulnya rasa tidak nyaman yang berujung meningkatnya agresi sosial. Yang selanjutnya, ada media massa. Media massa televisi merupakan tontonan dan secara alami mempunyai kesempatan lebih bagi penonton untuk mengamati apa yang disampaikan secara jelas sehingga terjadi proses modeling pada anak. Penyebab agresif, menurut Koswara, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku agresif. Yang pertama ada kemiskinan. Apabila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresif mereka secara alami akan mengalami penguatan. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara yang tinggi memiliki dampak pada tingkah laku sosial berupa peningkatan agresivitas. Yang selanjutnya, ada peran belajar model kekerasan. Anak-anak dan remaja banyak menyaksikan adegan kekerasan, entah itu melalui televisi dan juga games ataupun permainan yang bertema kekerasan. Proses peniruan tersebut sangat mempengaruhi agresivitas seseorang. Tidak hanya sebatas hal tersebut, belajar model kekerasan ini dari lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya juga dapat memicu agresivitas. Yang selanjutnya ada frustasi. Terjadi apabila seseorang terhalang oleh suatu hal dalam mencapai suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan, atau tindakan tertentu.
Yang kelima, kesenjangan generasi. Adanya kesenjangan generasi atau jurang pemisah antara generasi anak dengan orang tuanya dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang sering tidak nyambung. Kegagalan komunikasi antara orang tua dan anak diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya agresi pada anak. Yang selanjutnya ada amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas seperti sistem syaraf pada simpatik yang memunculkan perasaan tidak suka yang sangat kuat terhadap hal yang nyata salah ataupun tidak, sehingga memicu hinaan dan ancaman yang mengarah pada agresif. Yang ketujuh, ada proses pendisiplinan yang keliru. Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras, terutama dilakukan dengan memberikan hukuman fisik, dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja. Yang kedelapan, faktor biologis. Struktur fisik tertentu berkaitan erat dengan agresivitas, yaitu pada struktur pada otak disebutkan bahwa ada bagian tertentu pada otak yang apabila terkena stimulus akan membangkitkan agresif. Jadi faktor-faktor penyebab perilaku agresif ini terdiri faktor internal yang mencakup personal, faktor biologi dan frustasi, dan faktor eksternal yang mencakup kemiskinan, sosial, kebudayaan, situasional, dan media massa yang ada di dalam setiap individu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk perilaku agresi. Menurut Bas dalam PAS, bentuk perilaku agresi dapat berupa verbal dan fisik, aktif dan pasif, serta langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara verbal dan fisik adalah jika verbal menyerang seseorang dengan kata-kata dan fisik menyerang seseorang secara fisik. Perbedaan aktif dan pasif adalah terlihat dari tindakan kegagalan mereka dalam menyerang seseorang. Terus langsung dan tidak langsung. Jika langsung, mereka menyerang secara kontak langsung dengan korban. Sedangkan tidak langsung, mereka menyerang si korban tanpa adanya kontak langsung. Contoh bentuk perilaku agresi. Yang pertama seperti fisik, aktif, langsung, seperti menikam, menembak, dan menjebak orang lain. Yang kedua adalah fisik, aktif, tak langsung, seperti membuat perangkap untuk orang lain dan melakukan pembunuhan. Yang ketiga adalah fisik, pasif, langsung, seperti menghalang-halangi orang lain untuk memperoleh suatu tujuan atau tindakan yang diinginkan secara fisik. Terus yang keempat adalah fisik, pasif, tak langsung, seperti tidak melakukan tugas-tugas yang seharusnya dia lakukan. Yang kelima adalah verbal aktif langsung, seperti menghina orang lain. Yang keenam adalah verbal aktif tak langsung, seperti menyebarkan rumor gosip tentang orang lain. Selanjutnya verbal pasif langsung, seperti menolak berbicara dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah verbal pasif tak langsung, seperti menolak berbicara dengan orang lain secara verbal. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Definisi agresi merupakan suatu tindakan melukai seseorang dalam bentuk verbal dan non-verbal, baik disengaja maupun tidak, yang dapat merugikan orang lain dan individu tersebut. Teori agresi. Menurut para ahli, teori agresi ini menurunkan dari beberapa hal, yaitu seperti biologisnya, lingkungannya, serta kognitifnya. Yang berikutnya adalah faktor penyebab agresi. Menurut Suwarno dan Minarno, penyebab agresi dapat berupa sosial, personal, kebudayaan, situasional, dan media massa. Dan yang terakhir, bentuk perilaku agresi dapat dikelompokkan, yaitu seperti verbal dan fisik, aktif dan pasif, serta langsung dan tidak langsung. Terima kasih, itu tadi kesimpulan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.